Dokter, saya deket bukan sama istrinya dokter Iqbal doang. Gue bilang gitu. Saya deket sama dokter A, istrinya dokter A. Saya deket sama istrinya dokter B. Saya deket sama suaminya dokter A. Gue bilang gitu kan. Bahkan sampai keluarga istrinya cleaning service pun saya dekat. Gue bilang. Kan saya gak memandang siapapun saya harus berteman dong. Gue bilang gitu. Panjang kali lebar, wah berkelit. Akhirnya gue bilang, akhirnya gue ceritakan lah kenapa gue masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya gue ceritakan lah kenapa gue masuk Islam. Singkat cerita gue ceritain. Akhirnya kami berpelukan dan gue bilang gini. Dia bilang gini. Berpelukan. Oh. Dia bilang gini. Pas lagi pelukannya itu. Udah nangis-nangis gitu kan. Gue bilang gini. Dok, saya tolong hargai keputusan saya. Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini. Saya berharap kamu kembali. Wih. Kayak cinta lama bersemi kembali nih. Gitu kan. Nah, gak lama dari situ ya sudah. Mulai dari situlah gue tidak pegang poli bedako. Oh, dipindah? Dipindah. Ke? Poli apa? Awalnya itu tuh muter-muter. Oh? Muter-muter, jadi kadang di poli ada, kadang di poli apa. Nah, jadi seminggu sebelum diputuskan per tanggal 1 Desember itu, gue diputar-putar tuh. Masih sempat gue pegang dokter bedah tapi yang sore. Beberapa kali. Sampai pada akhirnya di tanggal 1. Gue nggak tahu ya. Maksudnya di sini gue nggak tahu ini adalah bentuk sara atau tidak. Gue nggak tahu. Tapi ini mereka menguliknya itu bukan masalah keagamaan. Tapi masalah tentang penginputan operasi. Gini deh, kalau penginputan operasi itu kan bukan gua doang yang salah. Tapi kan ada banyak nih, kan rentetannya kan banyak. Gitu. Tapi mereka bilang itu mengambil masalahnya di situ. Singkat cerita, tanggal 1 Desember lah. Katanya keputusan atasan. Atasannya yang mana? Yang pelukan tadi malu? Bukan, atasannya dia lah. Katanya gitu kan. Ya gua kan sebagai, walaupun gua begini, gua ya udahlah, gua ngikut aja ya kok. Gitu kan. Per tanggal 1 Desember itu, akhirnya gue dipindahkan ke poli anak, perawat anak. Jadi gue cek sama perawat anak, ya kan. Perawat anak ke poli bedah, gue ke perawat anak. Oh, tukeran, cek gitu kan, tukeran. Nah, pada saat itu diputuskan, kami berdua sama-sama nangis. Yang mana, dok? Gua sama perawat anak itu. Oh, pas tukeran itu? Pas tukeran itu, selesai tukeran kami sama-sama nangis. Kayak tukar pemain gitu ya? Kayak tukar pemain tapi sama-sama nangis. Terus sama-sama nangis? Dia muslim? Dia muslim, bukan nangis karena apa kok. Karena? Pertama nih, dari sisi dia ya. Dia kagak kuat nyium bau nanah. Oke. Ya. Dia selalu bilang kalau dia memang lemah di dunia perbedahan. Untuk bersihin luka dan segala macam. Gitu kan. Nah, sedangkan gua kagak kuat nyium minyak telon. Minyak telon tuh di poli anak? Iya. Jadi lu berdua pindah ke tempat yang lu gak suka gitu? Iya. Oke. Terus? Gue bilang, gue kan gini, gue bukannya fobia terhadap minyak telon ya kok, tidak. Tapi gue kalau nyium minyak telon terlalu lama, kepala gue pusing. Iya kan? Nah sedangkan si perawat yang ini, dia kalau nyium bau nanah, dia pusing. Gue bilang. Jadi tangis-tangisan? Tangis-tangisan. Gak terima lah kami berdua kan. Terus? Gue bilang gini, Mbak Warti, Mbak, gue bilang gitu kan.
Gua kalau nggak ketemu Nana 1 hari, uring-uringan. Gue bilang, ih kamu gimana sih Will? Gitu kan. Iya emang bener, gue bilang gitu kan. Nah, diceng setelah itu. Sampai pada akhirnya, pada akhirnya gue sampai detik ini gitu. Berarti sampai sekarang Wilda di Pollyanna? Iya. Oke, terus? Nah sekarang gini, singkat cerita aja. Teman-teman yang Nonis tadi, oke. Itu gimana? Teman-teman Nonis itu kemarin itu dari sejak yang pas tadi yang itu dari Rabu itu, setelah itu gue gak ditegur kok. Ada satu yang negur itu juga karena dia kepala ruangan gue. Gitu. Dia kepala ruangan gue ya dia harus bersikap netral. Sama satu laki-laki ya dia bersikap biasa aja lah, bodoh amat lah. Tapi mayoritas mereka tidak tegur. Oke. Ya, tapi nggak masalah kan harusnya kan? Harusnya tidak masalah karena gini kan kita hanya berteman ya dan bertemannya itu kan gue berteman sama lo itu kan hanya di dalam dunia pekerjaan ya. Kan gue tidak ada merusak dan merugikan dalam dunia pekerjaan lo nih. Harusnya gitu dong. Tapi kok ini mereka malah lebih dari keluarga gue bersikapnya. Gitu. Oke lah sama keluarga gue babak belur lah udahlah gitu kan. Tapi kok yang lebih ngerinya gue kagak dipandang kayak di gitu kayak jijik. Dalam hati astagfirullahalazim. Gue gila nih orang pada gitu. Tapi ya udahlah dalam hati gue itu pergojolakan penolakan di tempat kerja tuh justru malah gue berpikir kok mereka standar toleransinya rendah banget ya. Itu menurut gue. Oke. Tapi belakangan malah gue dengar dari Dokter Iqbal karena Dokter Iqbal punya koneksi spesial. Sekarang malah teman-teman lu yang Kristen malah yang takut katanya. Nah, jadi setelah kejadian itu berapa minggu kemudian Dokter Iqbal ngasih tahu lah sama koneksi spesialnya itu. Ya kan? Dikasih tahu lah sama koneksi spesialnya itu. Mulai saat itu mereka mulai menegur. Oke. Gue nggak tahu bagaimana ceritanya Dokter Iqbal. Gue pun nggak tahu dan gue pun shock. Oh, Dokter Iqbal nggak cerita sama lu ya? Ceritanya cuman sekilas, Dut, lu gue udah cerita sama dia gini. Ya udah, lo pokoknya lo tenang aja ya, gitu doang. Oke. Jadi gue nggak. Oh berarti Dokter Iqbal banyak cerita ke gue malah. Gitu kan, ya kan. Masalahnya kan gue udah bukan di poli bedah lagi ya. Oke, gitu. Itu berarti kan di rumah tadi babak belur, di rumah sakit, ya kan. Terus teman-teman di luar rumah sakit? Jadi, kemarin yang kata nantangin mau bayar gua tuh siapa itu? Itu teman apa? Itu teman dekat gue di rumah. Oh di rumah? Teman dekat, jadi tetangga? Ya dia beda 5 rumah lah dari rumah gue. Jadi kita tuh ada yang namanya grup gecor. Jadi kita ini teman orok. Kita temenan dari umur 1 tahun 2 tahun lah kita tumbuh kembang bersama di satu komplek, ya kan. Jadi dari perbatasan rumah gue ke belakang itu Batak semua, Batak dan Kristen semua. Dari depan muka rumah gue ke belakang sana ke utara itu Muslim semua. Jadi udah begitu pembagiannya. Gue nggak ngerti itu, ya. Jadi kami berlima. Dan salah satu dari mereka mungkin ya. Ini sih asumsi gue ya kok. Ini adalah utusan dari salah satu keluarga gue. Widih, utusan. Karena dia dia satu marga sama gue, ya kan. Dan dia pun dekat dari antara kami berlima, dia doang lah yang paling dekat sama keluarga kami, ya kan, keluarga gue, gitu kan. Nah, nggak lama, udah. Setelah dari gue mengucapkan itu, gue ketemulah sama dia di kafe waktu itu. Terus gue tau lah dia utusan-utusan keluarga gue udah tau lah segala macam. Singkat cerita, yang kemarin itu, awalnya kayaknya sih awalnya tuh dia masih nggak terima kalau gue memeluk Islam. Terus emang lo di yayasan mana gini gitu. Akhirnya gue sebutin dong.
gini aja deh, kalau memang mau kita debat aja gitu kan. Kita tuh maksudnya siapa, temen lu? Enggak, iya gitu. Gue suruhlah si orang ini gitu. Nanti gue bayar. Nanti kalian yang debat ini si Donditan itu gitu kan. Donditan itu ntar gue bayar 10 juta kata dia gitu. Terus kan gue yang Dondi kan. Ya kan. Tapi saya kagak jadi kok. Nah kan gini, sebut saja temen lu kan nyuruh gue debat sama Edis, ya kan? Gue bilang kalau memang untuk Wilda, gue mau debat sama Edis, tapi gue minta syarat ada moderator, ada timer, disiarin langsung boleh, tapi bukan di TikTok, tapi pakai Zoom. Iya, tapi kan dia mintanya di Zoom, di TikTok. Nah, gue kan sebenarnya mintanya kan face to face. Iya, karena kan dia... Gue mintanya face to face, ya. Tapi karena gue tahu dia lari dan dia disponsorin, dia bisanya online, ya sudah demi Wilda gue sanggupin tapi pakai Zoom. Iya. Karena kalau pakai Zoom kita bisa share dokumen lebih bagus, ditonton orang juga lebih enak. Betul. Kalau di TikTok apa gimana mau share? Handphone segala mesti mirror, mesti balik segala macam, itu sangat-sangat nggak edukatif lah. Nah, kalau pakai Zoom, gue mau. Terus nggak jadi, nggak mau kan pakai Zoom kan? Nggak mau pakai Zoom, gitu kan. Langsung dia bilang gini, udah lama nih si Edis ini minta untuk diskusi dengan Kododi gitu kan. Kododi gitu. Nggak lama, gue bilang, ya udah kalau memang mau face to face aja, ya kan. Aduh, ntar lu kok gua minum dulu lah. Ini berapa hari di sini juga udah batuk pilek nih. Terus udah gak lama dari situ, dia bilang gini, iya kalian hanya bisa untuk, apa sih kalimatnya ya? Kalian hanya bisa untuk menyerang. Menyerang ibaratnya kayak menyerang agama lain gitu kan. Giliran agama kalian diserang, kalian berkoar-koar. Nah, gak lama dari situ ya udah, alot tuh kok percakapan gue sama dia karena dia bilang dia maunya via TikTok, ya gue mengikuti permintaan Kododi lah. Ini dong, gue nggak mau TikTok, gue maunya pakai Zoom. Ya kan? Kalau pakai Zoom gue bisa, at least gue masih bisa tongolin dokumen-dokumen gue. Yang nonton juga pasti lebih nyaman. Dari Zoom itu bisa disambung ke OBS kah sampai bisa live di TikTok. Jadi kan gue bilang jangan gaptek gitu loh. Nah, dan gue bilang juga tuh ya permintaan Kododi, moderator dan segala macam gitu dong. Kan, moderator. Nah, dia bilang ya udah moderator dari gue katanya. Boleh. Gitu. Boleh. Gitu. Terus ada satu kalimat yang menggongkan. Apa? Kan Kododi kan bilang gini kan. Kalau memang mau H-1 uang sudah harus ditransfer. Iya dong, kalau dia mau bayar ya H-1 transfer ya kan? Dulu, iya. Terus dia bilang gini, kalimatnya, kalau memang niat untuk membela agama, kenapa harus pakai harus ujung-ujungnya duit? Loh, yang nawarin duit siapa? Nawarin duit, gue bilang gini kan, lah yang lain nawarin duit kan lau, gitu kan. Gua nggak dibayar pun nggak apa-apa, ya. Kalau bisa face to face, malah gua yang bayarin. Kalau gua, iya. Ya, tapi kan siap-siap di penjara. Kenapa di penjara? Oh siapa dia? Dianya ya, itu urusan dia. Kalau dia berani face to face, gua justru malah nggak mau kalau dia nggak ditemenin pendeta. Gua minta dia ditemenin pendeta. Mau bicara Quran dan Bible silahkan. Kalau mau tetap online, cuma untuk Wilda, gua mau tapi pakai Zoom, jangan di TikTok. Iya. Dan harus ada moderator, ada timer. Iya. Itu tetap disiarin live di medsos masing-masing. Terserah dia mau live di TikTok, mau live di YouTube, silahkan bisa. Tapi dari Zoom itu bisa nanti di relay gitu. Lo yang nawarin duit dia duluan kok kenapa jadi bilang gue yang nyari duit? Gue masih bisa bayarin debat di hotel. Nggak usah 10 juta, 70 juta, 100 juta kita udah sering berapa kali begitu. Ya, namanya juga. Jangan sedih gitu maksudnya. Namanya juga gini sih kok. Namanya juga cari pembenaran kan. Oke, terus selain dia ada lagi? Banyak sih kok, teman-teman tuh mulai ada mengeluarkan rasa-rasa kecewa. Jadi beberapa teman gereja hubungin.
sudah melihat. Oke. Oh, nonton ini YouTube. YouTube. Oke. Heboh lah. Oke. Terus? Sampai mereka nobar. Widih, no. Tapi suruh subscribe dong, jangan lupa dong. Jangan nobar dong ya, Mel ya. Dan gue pikir itu 300.000 tuh kayaknya banyak banget itu dari karena nobar. Kayak gitu-gitu kan. Terus? Iya kan? Nah, ini tadi sebelum podcast, Wilda di tempatnya terima tamu temen gereja. Iya. Oke. Tadi kan sempat ketemu juga mereka. Ngomongin apa kalau boleh tahu? Jadi itu tadi dia mendengar lah tentang kemualafan gua. Terus? Ya kan? Dengar, ya udah akhirnya gua jemput dong ke bawah. Pakai jilbab, ya kan? Kaget dong. Wih. Dia langsung gini. Jangan gila lu. Jangan gila. Gitu kan? Lu masih sehat lah, kata dia gitu kan. Jadi dia suami istri kan kok. Ya kan? Suami istri. Terus akhirnya gue bilang, emang kenapa? Udahlah kita ngobrol aja lah di kamar. Gue bilang gitu. Nggak, di sini aja, malas gue, kata dia gitu. Jijik gue, kata dia gitu kan. Udahlah, ke atas kita, gue gituin kan. Ngapain sih di sini? Berantem kita di sini ditonton, gue gituin kan. Kalau di kamar kan enak, gue bilang gitu. Berantem kita paling ngapain sih, bocok-bocokan, gue gituin kan. Ya udah akhirnya ke sini, terus akhirnya dia, lo kenapa sih? Digila lu ya? Gitu kan. Mau kawin lu ya? Kata dia bilang gitu. Bocor, gue bilang gitu kan. Gue mau kawin sama siapa? Gue gituin kan. Hamil lu ya? Hamil. Terus? Gue bilang, iya malah kayak corang. Lo kenapa sih Dut? Kata dia gitu kan. Akhirnya ya gue ceritain lah gitu kan. Ya kalau gue mah terserah lu Landut, kata dia gitu kan. Kalau gue mah terserah lu, cuman yang gue takutin nanti lu dapet hujatan dari orang-orang gereja. Oke. Gitu kan. Langsung dia bilang gitu, lu pengen bikin mama lu cepet mati ya? Kata dia gitu. Udah tau mama lu udah janda juga, kata dia gitu. Lu aja ada aja gebrakan lu di 2025, kata dia gitu kan. Kapan lu mualafnya lu, kata dia gitu kan. 3 November gue bilang gitu, 2025. Tuh kan, kata dia gitu. Gak ada otak lu ya, gitu kan. Siapa yang tadi? Iya. Oh, gitu terus. Ya kan tadi, suami istri tuh ngomongnya begitulah intinya. Oke. Enggak, itu teman gereja apa? Gereja gue yang lama lah. HKBP? Iya. Oke. Ya kan? Terus gak lama-lama ya udah. Akhirnya gue jelasin. Akhirnya ya mereka terima. Gitu. Dengan alasan lu masuk Islamnya, kenapa lu jelasin? Gue jelasin. Tentang perjalanan hidup gue jelasin. Okay. Secara singkatnya gue jelasin, bahkan gue bilang gini. Kalau lo memang mau cari tahu secara detail, lo cari aja di YouTube. Gue bilang gitu. Donditan, gue bilang gitu. Terus akhirnya dicari segala macam. Kalah film drakor, gue gituin kan. Kalah film Avatar, Wak, gue gituin. Avatar cuma 3 jam. Ini 4 jam 18 menit, gue gituin kan. Kalah, gue gituin kan. Tapi gak kalah seru sama film Avatar. Gitu kan. Akhirnya ya daripada lo dengar dari orang, mendingan lo langsung denger dari gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya gak lama mereka suami istri menerima. Terus ya udah lo baik-baik ya, kata dia gitu. Baik-baik dengan kayak dan lo sekarang. Terus gue bilang gini, kenapa lo ngomong tadi jijik sama gue? Ya gue kecewa lah, bangke sama lu, kata dia bilang gitu. Terus kalau lo kecewa sama gue, lo gak mau berteman sama gue? Ya Landut, gak sepicik itu, gue bocor, kata dia bilang gitu. Iya tapi kan tetap aja, kan lo ada ngomong kecewa dan jijik, berarti kan lo kalau jijik sama gue, kan lo gak mau berteman sama gue lagi dong, karena ada kalimat tuh jijik sama gue bilang gitu. Ini singkat cerita. Enggak, Dut, gue tuh memang kecewa. Dan gue jijik karena ngeliat, gue shock anjir, kata dia gitu. Tiba-tiba lo turun pakai jilbab yang begini, panjangnya lagi, kata dia gitu. Terus langsung dia gini. Terus ya udahlah, baju-baju crop top lo kasih aja ke gue, kata dia gitu. Waduh, kan. emang muat? Kan
Kalau di baju lu dipakai sama dia ntar kan jadi dasar dong ntar. Ya kan dikecilin lah. Dikecilin. Ya kan. Body shaming. Bodo amat. Body shaming. Bodo amat. Terus gue bilang gini, enak aja. Lo tau aja baju, gue bilang gini, enak aja lo baju crop top gue tuh bagus-bagus ya. Gue gitu bilang gitu kan. Nanti gue pakai depan suami gue gituin kan. Terus katanya gini, ya lo depan suami telanjang. Aduh, tapi ya udahlah. Akhirnya dia bisa terima. Cuman harapan terbesar gue saat ini kok. Pengen apa lu sekarang? Pengen umroh. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa kok lu bisa punya keinginan umroh gitu padahal baru masuk Islam tuh? Sebenarnya ini bukan keinginan gue baru masuk Islam kok. Sebelum masuk Islam pun lu udah pengen ya? 4 tahun sampai 5 tahun yang lalu. Lu udah pengen? Pengen. Masya Allah. Kenapa alasannya? Gue tuh nggak tahu. Sampai gini gue ngerasa gue sangat tertarik banget nih sama Ka'bah. Oh gitu, Masya Allah. Jadi gue tuh, temen gue tuh yang gue cerita, yang kemarin Umi itu, dia tuh kayaknya tiap tahun tuh umroh tuh. Tiap tahun? Tiap tahun umroh. Wih. Tahun ini berangkat di Januari, tanggal 11 Januari dia berangkat. Oke. Nggak diajak loh? Diajak kok. Cuman kan nggak mungkin satu rawat jalan 2 orang kan. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Apalagi dalam jangka waktu 9 sampai 10 hari kan. Ya. Gantian. Terus, Pergantian lah. singkat cerita gue pengen banget umroh itu dari 4 sampai 5 tahun yang lalu. Jadi setiap tahun lu pengen? Iya. Jadi bukan. Ada orang Kristen pengen umroh. Ini doang kayaknya deh. Kok gata gini loh. Orang Kristen pengen ke Yerusalem, lu pengen umroh gimana? Gua kagak. Dia makinan kok semalam denger itu. Apa? Yang Syekh itu. Oh iya, apalagi semalam melihat ini ya. Syekh Dr. Abdurrahman Asyaib. Masya Allah ya. Gua nggak tahu ya kok. Jadi setiap teman-teman gue yang berangkat umroh, gue tahu dari mereka berangkat umroh, gue bilang gini sama mereka, ajak gue dong. Kenapa sih Kak? Gue pengen lihat Ka'bah. Ntar giliran lu ngeliat Ka'bah lu norak lagi. Kayak gua dulu pertama kali ngeliat Ka'bah norak. Gue norak itu gue bukan teriak-teriak. Gue tuh bukan tipe yang begitu. Iya, tapi bisik-bisik tuh Ka'bah gitu maksudnya. Gak gitu. Gue kayak sampai gue bilang gini, emang nggak boleh ya Nih. orang Kristen masuk? Oh waktu itu. Iya, Oke. waktu itu. Sekarang lu udah Islam kan? Iya. KTP lu udah ganti belum? Belum. Ganti dulu kalau mau umroh. KTP lu harus Islam. KTP lu kayak Islam gimana mau umroh gitu daftarnya. Jadi lu harus segera ganti KTP dulu dah, ya. Kalau udah ganti KTP, gue lagi minta foto, gue lagi minta ini soft copy kartu keluarga. Oke, lu segera urus. Kalau udah KTP-nya udah Islam, lu segera doa, mintanya sama Allah, jangan minta sama orang. Nanti Allah yang, kalau memang Allah berkenan nih, Allah mau ngizinin lu umroh nih, tahun ini ya, insya Allah ya. Allah nanti akan mengizinkan dengan cara lewat orang lain bantu lu. Insya Allah, beneran. Itu semenjak gue memeluk Islam, kenapa ya gue suka banget loh dengan kata memeluk Islam tuh. Kayaknya dalam banget loh. Memeluk. Kayak gini loh, kita gimana gitu. Kopi. Kayaknya ngomong memeluknya kayaknya bayangannya lain kayaknya. Enggak ke situ juga kali bocor. Enggak mentang-mentang lagi meluk bantal gitu.
Masya Allah. Ini tuh bantal tuh buat menghindari kelihatan perut iya. aja. Oke. Enggak, insya Allah lah. Gini, insya Allah. Kalau kitanya, apalagi lu baru masuk Islam nih, Dan. Iya. Lu sekarang seperti bayi nggak punya dosa. Lu minta, gue mau umroh. Tolong izinin gue umroh gitu. Nanti Allah yang buka jalan. Insya Allah. Amin. Benar ya? Amin. Sedih banget. Lah kok sedih malah gimana sih? Sedih. Karena gini, gue kan tarik nih ya kok. Gue tarik mundur gitu dari berapa tahun yang lalu. Sampai mereka pada, dan gue pakai jilbab tuh gue bilang gini sama teman-teman gue juga gitu. Aduh gue capek banget ini nyisir harnet. Pengen deh sekali-sekali, pengen banget gue pakai jilbab. Hah? Waktu masih Kristen? Masih Kristen? Ngomong gitu? Iya. Ya udah. Terus umroh. Terus kayak kejawab gitu loh. Insya Allah, nanti kalau Allah udah izinin, berangkat lu bener. Serius. Yang pakai jilbab, definisi omongan adalah doa. Iya bener. Bener loh. Bener, lu dulu doa pengen pakai hijab, sekarang udah pakai hijab. Hah? Lu sekarang ngomong, ngucap pengen umroh, insya Allah kalau Allah izinin, pasti berangkat. Insya Allah, bener. Amin, amin. Tenang. Oke? Bahkan gue, ya kalau Allah izinkan juga ya, gitu kan. Harapan kedua itu nikah. Iya dong. Iya. Amin. Amin. Mudah-mudahan segera ya. Iya. Amin. Gitu. Nanti kita bantuin ya Mel ya. Kita bantu cariin ya. Gitu. Amin. Kayak, Amin. gue kayak, padahal sebenarnya gue tuh udah berapa lama tuh kok. Gue tuh udah gak punya harapan untuk menikah tuh. Gitu, tapi Enggak lah. Tetap manusia fitrahnya berpasangan, nikah. Insya Allah lah. Jadi gini, lu jangan setting waktu lu. Lu serahin ke Allah, waktunya Allah gitu. iya. Tenang aja. Kalau memang Allah izinin, insya Allah nanti pasti ada jalannya. Tenang aja, bener. Aduh, gue... Tapi ngomong-ngomong Iya. ngomong-ngomong nih out of the box lah ya. Iya. Dari semenjak mualaf, semenjak masuk Islam, semenjak bersahadat, naik atau turun berat badan? Turun! Berapa kilo? 10! 10 kilo. Bagus dong. Ya turunnya mah bagus. Caranya yang kagak bagus. Kopi dulu lah. Ngopi dulu. Pusing pala gue. Loh, ya tapi kan ibaratnya kan semuanya mudah-mudahan terbuka jalannya. Jodoh, umroh, insya Allah pasti kebuka. Apalagi udah turun 10 kilo. Udah. Nggak pengen 10 kilo lagi? Enggak, pengennya lebih lagi justru. Lebih apa? Lebih berat lagi? Lebih turun lagi. Oh turun lagi? Iya, berarti turun 10 kilo lagi? Ya, insya Allah. Oh, insya Allah. Oke. Selain itu, ada lagi nggak? Keluarga, teman kantor, teman gereja. Ada lagi apa? Mamanya kemarin nelfon. Parah. Kemarin Terakhir mama bilang apa? baru tadi pagi Oh, bilang apa lagi? dia minta maaf lah, Oh, suruh pulang. suruh pulang. Oke. Saya tariklah percakapan, saya usir kamu segala macam gitu kan. Terus gue bilang, oh kemarin kan gue habis pelantikan tuh. Oh iya nih ngomong-ngomong habis pelantikan nih PNS nih. Widih. Makan-makan, Wil makan-makan, pengen umroh tapi belum makan-makan habis pelantikan. Terima gajinya juga belum. Buah sulung. Terus nyokap kemarin apa? Jadi gini, kan perlengkapan buat pelantikan gue harus ada yang gue ambil ke rumah, iya kan? Pulanglah gue. Terus Ketemu nyokap. Terus? Akhirnya pelukanlah kami segala macam. Oh, ini.
Terus akhirnya dia sudah tidak marah lagi. Terus gue bilang gini, Ma, gue ngekos dulu ya. Oke. Gue tidak tinggal di rumah dulu. Sampai kapan? Gue juga nggak tahu. Karena gue butuh tenang. Gue butuh. Pertama bukan karena apa-apa. Gue merasa tidak aman di rumah. Tiap hari gue merasa tidak aman di rumah karena gue takut nanti tiba-tiba kakak gue ngehajar gue, abang gue tiba-tiba gue udah jadi mayat. Ibaratnya kan begitu, babak belurnya kan, gitu. Walaupun gue tahu mereka itu adalah bentuk kasih sayangnya mereka ke gue untuk ngejaga, ngeprotek gue, tapi gue nggak berani gitu kan. Pelukan kami, akhirnya nyokap menerima. Tadi pagi, awalnya tadi malam, nyokap nangis. Ted, pulang. Gak ada teman mama di rumah. Nggak ada tempat? Teman mama, Oh, teman mama di rumah. Oke. Tempat curhat mama, nggak ada. Oke. Kakak-kakak nggak, mereka tidak ada yang mengurus saya di sini. Oh. Wajar nggak sih kok gue bilang gini, Ma, anak mama kan ada 5. Enggak. Lu nggak usah ngomong begitu. Enggak, karena gini kok. Kan, kenapa gue bilang gitu? Karena gini, anak nyokap ada 5. Biar tidak berlangsung ke semuanya ke gue, jangan terkesannya gue yang ngurusin nyokap. Padahal kan sebenarnya kan ini tidak berpangku tangan ke gue semua, gitu kan. Mereka semua kan ada dan mereka juga ikut andil dong di situ. Tapi kenapa nyokapnya tuh mesti dikit-dikit? Butet. Loh ya gini dong, justru kalau ada orang tua seperti mamanya Wilda yang sudah merasa sangat dekat sama Wilda, butuh tempat curhat dan dia merasa dia hanya bisa curhat dengan Wilda, ya Wilda bersyukur. Berarti mamanya cocok dengan Wilda gitu loh, bisa curhat. Mungkin ke kakak-kakaknya Wilda mungkin dia nggak bisa curhat, ya nggak apa-apa. Teman maksudnya jangan bilang nggak usah nuntut kakaknya Wilda harus seperti Wilda, nggak usah. Selama Wilda bisa berbakti kepada orang tua, jalanin aja. Wilda sekarang sebagai muslim, walaupun ibunya beda keyakinan, selama mamanya Wilda masih hidup, itu masih jadi ladang pahalanya Wilda. Ingat tuh, selama mamanya Wilda masih hidup, mamanya Wilda itu masih jadi ladang pahalanya Wilda, walaupun beda keyakinan. Jadi walaupun mungkin kemarin sudah peluk-pelukan, Wilda tetap bilang mau ngekos, Wilda bilang mau cari ketenangan dulu, tetap sering-sering jenguk mamanya. Iya. At least sehari minimal sekali telepon mamanya. Oh ya, kalau soal itu iya. Tadi pagi lagi. Nggak ada lagi yang bisa saya suruh-suruh. Oh, suruh apa nih, pijit? Bukan, jadi tuh gini kok. Di rumah itu yang paling rajin itu untuk disuruh-suruh misalnya masak. Iya, ngomong-ngomong kemarin dia masak di sini. Hauce. Ternyata pintar masak di Butet ini. Terus? Masak, terus bisa disuruh belanja warung, apapun itu. Gue kan tidak pernah menolak kan kok. Bagaimanapun. Gitu, jadi nyokap merasa kehilangan itulah. Nggak ada pembantu di rumah? Ada pembantu, ada. Pembantu itu kan kayak cuman ya beres-beresin, bersih-bersihin rumah doang. Gitu kan. Terus akhirnya nyokap bilang kayak gitu, terus ku tarik lah percakapanku yang kemarin. Mama minta maaf, segala macam. Akhirnya gue bilang gini lah tadi sama nyokap tadi pagi. Ma, gue sudah memaafkan mama, tapi untuk saat ini gue belum bisa pulang. Gue kan sesuai dengan, nanti gue bakal sering berkunjung kok ke sana. Entah seminggu sekali, gue bilang gitu. Ya paling lama seminggu sekali lah ntar gue ke sana, gue bilang gitu. Terus langsung dia bilang, iya sayang. Jangan lupa kalau pulang bawain makanan kesukaan mama. Babi. Ya selain itulah. Kalau babi nanti gue takutnya lu comot di jalan gitu. Sambil nyemil. Enggak. Dia nggak pernah minta apa-apa. Cuma dia minta kalau gue pulang biasanya gue wajib masak
Oke, ya masak-masak lah. Jadi gue kalau di rumah tuh setiap Sabtu Minggu tuh pasti gue yang masak. Tapi ngomong-ngomong, dari 3 November lu syahadat sampai sekarang, ada nggak rasa pengen makan babi lagi? Enggak. Kenapa? Kok bisa tiba-tiba hilang begitu? Gak tahu. Sama sekali hilang. Hilang. Babi crispy. Crispy. Lu jangan racun lu, Mel. Bakute? Enggak. Oh enggak, beneran. Sama sekali. Babi kecap. Sama sekali hilang. Hilang. Hebat ya. Sama sama gua dulu. Begitu syahadat hilang rasa pengen makan babi, beneran. Dan tahu nggak kok? Bah, yang lebih menggongkan lagi. Apa? Jadi kan gue punya pasien yang punya restoran babi Widih. Terus? di daerah Kelapa Gading, Oh. gitu kan. Terus akhirnya Bakute bukan? bukan. Jangan-jangan bakute. Bakute apa sih? Dih. Oh iya orang Batak nggak tahu bakute ya Mel ya? Nggak tahu, kita doang Cina doang yang tahu Cina. Sop iga. Oh, sop iga babi. Oh. Iya. Pakai Ya sayur pasti. asin. Sayur asin. Sawi asin. Iya sayur Ya, asin. sayur asin. Nah, Terus? pasien gue itu adalah yang punya restoran nasi Hainan babi di Kelapa Gading. Oke, terus? Ya kan? Terus adalah namanya. Nah singkat cerita, mualaf lah gue kan. Kan gak mungkin dong ini gue makan. Terus? Tiba-tiba- Emang lu dikasih? Kan setiap pulang, jadi gini, setiap gue bersihin lukanya dia, Oh, oh lu dikasih? dikasih. Oh, terus? Ya kan, ntar lu Apa itu? pentul. Deh. Oh jadi setiap home care. setiap home care, Oh. ya kan, dikasih tuh. Terus? Ya kan, dikasih minimal 2-3 bungkus. Widih. Terus? Mualaf loh gue, ya kan. Kan gue udah kagak mau makan kan. Terus? Dengan caranya sebelum ke situ gue makan soto ayam dulu di belakang tempatnya dia. Terus? Jadi gue kayak bohong, udah makan, udah Oke. udah Ci gitu kan. Terus? Nah, dalam hati gue gini, kan gak mungkin udah gue bohongin terus nih orang, gimana lah ceritanya gitu. Singkat cerita, Allah itu memang baik banget buat gue. Masih tahu? Bukan ngasih tahu, Lu ngasih tahu dia? enggak, gue tidak kasih tahu dia kalau gue udah Islam. Terus? Selesailah pengobatan Hah? sama gue home care-nya. Terus? Oh selesai, maksudnya berhenti? Berhenti. Oh, oke. Sehat lah ini pasien. Terus? Ya kan? Berarti kan gue udah gak berkecimpung lagi dalam dunia perbabian kan? Terus? Tapi gue dengar kabar kemarin, dengar ada belasan bahkan puluhan orang pasien di RSUD Kramat Jati itu ngenalin lu sebagai mualaf gitu di rumah sakit. Widih. Kucuk gitu. Ini yang Suster gendut ya? Suster Wilda gendut. Terus? Langsung gitu kan. Gak lama. Oh iya Pak, iya Bu. Masya Allah. Gitu. Widih. Saya udah lihat cerita kamu. Widih. Gitu. Masya Allah, tabarakallah, kata dia gitu. Widih. Langsung gitu. Alhamdulillah. Oh iya, istiqomah ya, gitu kan. Iya. Oh iya, iya Pak, iya Bu. Ya udah akhirnya. Terus dia menceritakan ke beberapa orang yang ada di situ. Widih. Ya ini gini. Oh iya Pak, iya Pak, iya Bu. Gitu. Ada kali 15 orang kayaknya. Widih. Viral, Pak. Ya alhamdulillah sekarang gini, saya juga menghargai keberanian Wilda ya. Tidak semua orang seperti Wilda berani. Dari antara kira-kira mungkin sekitar 450 orang yang bersyahadat di sini, itu ada kira-kira 80 orang yang nggak berani seperti Wilda. Ya, mereka juga belum berani ngasih tahu orang tuanya. Ada yang sudah ngasih tahu orang tuanya tapi nggak berani ditayangin, kita hargain. Ya, kira-kira ada 80 orang lebih yang videonya nggak berani ditayangin. Videonya sudah ada, cuman belum ditayangin. Wilda termasuk yang berani loh. Dulu kan awalnya bilang mau ngasih tahu nyokap kan awal Januari kan? Iya, pas Awalnya. malam tahun baru. Iya. Iya. Ternyata 1 minggu. 1 minggu ya, alhamdulillah. Tapi Enggak, karena gini. Mungkin sifat orang kan beda-beda ya. Gini. Tapi walaupun sifat orang beda-beda, tapi kan semuanya sesama mu'alaf itu hampir sama. Gue bilang hampir sama lah, karena gue kan juga berteman dengan beberapa mu'alaf juga. Ceritanya sama,
Cuman caranya aja yang berbeda, diterimanya bagaimana, gitu kan. Mau cepat atau lambat, Reaksinya begitu-gitu aja. reaksinya begitu. Lo mau 10 tahun kemudian tuh juga nanti 10 tahun. Berarti lo 10 tahun itu lo merasa menderita. Iya. Itu menurut gue ya kok, ya kan? Ya lo siap seharus, ya lo merasa tidak nyaman di rumah berarti lo merasa, kalau menurut gue ya, Iya. ya gue bilang Tapi kan munafik. gini Will, enggak, jangan Bukan gitu. munafiknya itu gini, munafik ke gue mikir gue gini, gue nggak munafik. Enggak, gini Will, gini. Setiap orang keadaannya kan beda-beda. Iya. Oke? Wilda PNS, Enggak, baru kemarin. Baru, tapi kan Baru. udah jadi PNS. Orang lain belum tentu seperti Wilda. Oke? Iya. Ada orang lain yang masih 100% tergantung dari orang tuanya. Bisa jadi dong. Bisa jadi. Keyakinan dia sudah bulat. Iya. Tetapi karena masalah ekonomi, dia belum berani lepas dari orang tua dan belum mampu lepas dari orang tua. Iya. Kita nggak bisa salahin. Ya. Di luar itu kok. Ya. Di luar itu kan gini, kan sudah dewasa. Walaupun dia secara ekonomi tidak mampu, kan dia sudah dewasa, berarti dia sudah mengambil keputusan, dia mu'alaf, berarti kan itu dia sudah membuat keputusan besar dong, seharusnya. Iya. Tapi ya sudahlah, itu beda-beda orang, udahlah. Iya, makanya kita jangan Iya, enggak. digeneralisasi. Iya, enggak. Biarin Kan gua aja. bilang, biarin. Setiap orang punya Iya. keadaan masing-masing. Iya. Kita tetap bantu aja. Iya. Oke, sekarang Wilda istilahnya dengan keberaniannya sudah berpenampilan seperti ini, alhamdulillah. Cuman di rumah sakit belum ya? Cuman kadang-kadang aja, Kadang-kadang, masih belum ya. terlalu diekspos. Ya, insya Allah tambah berani lagi di tempat kerjanya begini. Sun lah. Nggak ada larangan kan? Tidak lah. Nah udah, paling nggak ada larangan. Jadi maksudnya. Justru malah teman-teman yang teman-teman deket ya, maksudnya teman-teman deket, bukan yang nonis tapi yang selengean gitu. Kapan lu pakai jilbab gitu Widih, kan? asik. Dulu giliran belum muslim pengen pakai jilbab, sekarang udah jadi muslim kagak jadi kagak pakai jilbab. Nah itu. Gue bilang gini, nanti Ya itu makanya. ada saatnya, gue bilang. Pelan-pelan. Kan kita kirim guru kan? Iya. Nah, gimana pengalaman belajar dengan guru yang kita kirim? Subhanallah deh pokoknya, keren Widih. banget. Gimana dong pengalamannya? Waktu pertama belajar sholat. Belajar sholat itu gua pakai yang bacaan itu tuh kok. Iya. Ya. Sajadah. Sejadah yang ada bacaan Contekan. itu. Contekan. Iya. Ya udah, gua hafalin satu persatu. Yang satu rakaat lama banget ini gue bacanya gitu kan. Terus udah gitu, sebisa mungkin jangan sampai ada yang kelipet. Oke. Karena kalau kelipet hilang, gue bingung jadinya. Waktu pertama-tama gurunya datang, koreksi sholatnya. Koreksi. Oke. Dan gurunya itu sangat kritis. Oke. Kenapa gue bilang sangat kritis? Itu dia karena mungkin dari awal gue bilang sama dia, Kak, kalau menurut kakak ini salah, maksudnya langsung tegur, jangan dipendem gitu. Gue bilang gitu. Akhirnya belajar sholat sudah. Akhirnya kemarin baru 1 bulan lalu lah evaluasi sholat sampai selesai. Udah lulus. Sudah. Sekarang ikro berapa? Besok persenin ikro 3. Asik. Mau masuk ikro 3. Asik, alhamdulillah. Tapi baru 6 kali pertemuan. Nah, kalau serius dan fokus, insya Allah 32 sesi, lu udah bisa baca Quran. Amin. Insya Allah, beneran. Karena gini kok, gue punya challenge sama diri gue sendiri. Ya. Jadi gue harus punya target. Dan gue gini, gue menganggap ini adalah challenge juga dari Kododi, gitu kan. Dan gue bilang sama si kakak itu yang ngajar, gue harus, walaupun Kododi secara tidak tersirat sih ngomongnya, tapi terkesannya mengarah ke sana, gitu kan. Gue bilang, pokoknya nanti sampai minggu kedua atau minggu ketiga Januari, ikro 3 gue harus selesai. Gue bilang gitu, karena
gue nanya sama dia, ini kalau sampai bisa baca Quran, bisa nggak 32 kali pertemuan? Gue bilang gitu harusnya kan. bisa. Bisa kak, tapi kalau memang kakak cepet dan segala macam, oke, gue bilang gitu. Berarti perhitungannya per 2 kali atau per 3 kali pertemuan harus minimal udah 50% dari ikro 2 atau ikro 3, gue bilang gitu. Gini kuncinya. Kan lu seminggu 2 kali. Iya. Lu masih punya 5 hari sendiri kan sama guru kan? Iya. Jadi 5 hari sendiri, 2 hari sama guru. Yang sama guru, lu bener-bener fokus. Ketika nggak ada guru, yang 5 hari lu sendiri, lu ulang. Itu yang gue lakuin. Itu cepet pasti nanti. Gue di rumah sakit, ya banyak yang ngajarin gue. Pasti. Apalagi gurunya banyak di rumah sakit. Udah. Ya. Jadi gue ada satu pasien, pasien ini udah deket sama gue. Jadi gue sering main ke rumahnya dia. Gue kalau ke rumahnya dia ngajarin gue. Pertama dia, kedua Umi, ketiga temen gue yang Rizka kemarin. Terus ada satu pasien lagi. Jadi ada 4 guru yang di luar ini. Apalagi 4 guru gitu. Ya. Makanya cepet, karena buat diulang-ulang kan. Iya. Inti daripada ikro itu pengulangan. Udah itu aja. Ya. Sekarang gue mau minta lu kasih pesan buat yang nonton. Buat yang muslim, buat yang belum muslim. Pesan lu apa? Yang pesan gue untuk yang muslim, kalian beruntung. Oke. Alhamdulillah. Terus? Bisa menjalankan ibadah secara terang-terangan ya. Bebas. Bebas. Nggak ngumpet-ngumpet, nggak kucing-kucingan. Untuk yang belum muslim. Nah, ini nih. Apa Ya. nih? Apa nih yang buat belum muslim? Yang belum muslim, saran gua, pesan gua. Semakin kita cinta Tuhan, itu ada di Islam sendiri. Masya Allah. Itu menurut gue ya kok. Pelajarin kitab lu gitu. Iya. Ternyata itu semua tidak asli. Tidak asli gitu. Ya, yang penting pelajarin kitab lu. Ya. Jadi maksudnya juga jangan jadi orang beragama tanpa tahu kitabnya. Iya. Itu. Tapi ngomong-ngomong kok, kemarin itu kan sempet tuh kalau Doni bilang kalau gua termasuk yang hafal isi kitab gua. Memang sampai segitunya. Sebenarnya bukan hafal tapi tahu. Iya, maksudnya iya tahu isi kitab gua. Karena lu juga kan pernah belajar buat menjadi guru sekolah minggu. Iya, dan Iya kan? gue pernah jadi, kan gue ikut yayasan tuh kok. Iya. Artinya gini loh, lu pernah belajar kitab secara rutin Iya, selama setahun kan? setahun sampai setahun setengah kan. Nah iya, karena lu mau jadi guru sekolah minggu kan? Iya. Bahkan lu udah jadi guru sekolah minggu yang bisa ngajar di gereja lain kan? Iya. Nah itu maksudnya. Jadi lu udah paham apa yang diceritakan dalam kitab lu. Iya. Cuman lu nggak bisa ngelihat perbedaan antara perjanjian lama dan 4 gospel dan surat Paulus. Itu aja. Iya, iya. Jadi yang selama itu lu terima itu adalah semacam seolah di blender. Iya. Seolah dijadiin satu. Padahal itu jelas-jelas beda gitu sebenarnya. Ya tapi sekarang alhamdulillah udah pakai hijab. Asik. Asik. Alhamdulillah. Ya yang penting sekarang kita cuma tinggal ngejalanin Islam, bertakwa, udah insya Allah husnul khotimah. Ya udah itu aja. Iya. Nggak usah tinggi-tinggi cita-cita. Iyalah. Ya. Dan umroh dan haji. Insya Allah. Makanya lu banyak doa. Ini mumpung lu nggak banyak dosa, nggak punya dosa, lu banyakin doa. Lu minta Allah yang bukain jalan buat lu umroh. Caranya Allah bagaimana nanti lu tinggal tunggu aja. Gitu aja. Ya. Yang penting lu tetap bertakwa. Gitu. Oke? Oke. Keren. Suster gendut. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Ini banyak pelajaran yang insya Allah bermanfaat buat kita ya dari seorang Wilda yang dengan keberaniannya mengambil keputusan dan juga akhirnya mengambil sikap dengan keluarganya dengan cara yang paling baik ya. Tetap jangan lupa
harus tetap lebih sayang, lebih hormat kepada orang tua. Ya. Iya. Jangan lupa selama mamanya hidup, mamanya itu adalah ladang pahalanya Wilda. Walaupun mama beda keyakinan sama Wilda. Ya. Oke, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan ya, insya Allah semuanya kita bisa mendapatkan manfaat dari kisahnya Wilda. Dan insya Allah kita semuanya tetap istiqomah dan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah. Iya. Iya lagi.